Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Mimi Wahyuni, NIM S1S1190005. Saya dari kelompok 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis alat pada jaringan komputer. Pertama, ada namanya kabel UTP. Kabel UTP ini berfungsi sebagai media transmisi dalam sebuah jaringan lokal atau biasa disebut dengan LAN. Terus kabel UTP ini mempunyai 7 kategori. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori 5E, kategori 6, dan kategori 7. Untuk kategori 4 sendiri, dia ini mempunyai kecepatan 16 megabit per sekon. Kategori 4 ini dia biasa digunakan pada jaringan telepon dan menggunakan konektor RJ11. Terus ada kategori 5. Kategori 5 ini dia mempunyai kecepatan 100 megabit per sekon. Terus ada kategori 5E, dia mempunyai kecepatan 1000 megabit per sekon. Dan ada kategori untuk kategori 6 sendiri, dia ini mempunyai kecepatan 10 GB per sekon. Dan untuk kategori-kategori apa yang paling sering digunakan, yaitu kategori yang sering digunakan yaitu kategori 5 dan kategori 5E. Selanjutnya ada RJ45. RJ45 ini berfungsi sebagai penghubung kabel UTP. Selanjutnya ada fiber optik. Fiber optik ini dia berfungsi sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Terus ada juga tang crimping. Tang crimping ini dia berfungsi untuk melekatkan kabel UTP dan RJ45. Selanjutnya ada router. Router dia berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih. Terus ada switch. Switch berfungsi sebagai jaringan, dia berfungsi untuk membagi jaringan ke beberapa perangkat komputer. Terus ada namanya wireless router access point indoor. Dia ini berfungsi untuk memancarkan sinyal wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan wireless LAN. Selanjutnya ada access point outdoor, sama halnya dengan access point indoor. Dia ini berfungsi untuk memancarkan sinyal, tetapi yang membedakan dia itu access point outdoor ini jangkauannya dia lebih luas. Terus ada LAN card. LAN card ini berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi, dan LAN card ini dia masih menggunakan kabel, serta secara fisik dia ada portnya. Terus ada wireless card. Dia sama halnya dengan LAN card, dia berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi, tapi dia tanpa kabel, dan untuk secara fisik dia tidak ada port. Terus terakhir ada barrel. Barrel ini berfungsi menyambung dua kabel UTP, dan ada kelemahannya, dia ketika kita mentransfer data dia jauh lebih lambat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.